Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa berhadir di acara pertemuan kelompok pada hari ini. Bagaimana nih kabar bapak, ibu-ibu? Baik aja bu. Ibu-ibunya. Nah, ya. Jadi sebelum kita memulai pertemuan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak membawalah tabel janji diri. Ada. Dari tabel janji diri tersebut, apa yang kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, Bu? Memberi stimulasi pada anak umur 0 sampai 6 bulan, Pak. Oh, beri stimulasi pada anak pada umur 0-6 bulan. Iya, benar sekali, Ibu Lian. Terima kasih, Ibu Lian. Terus, rencana apa yang Pian tuliskan di tabel janji diri yang sudah Pian terapkan di rumah? Ibu Maulida. Memberi stimulasi pada anak 2 sampai 3 tahun. Memberi stimulasi pada anak 2 sampai 3 tahun. Itu ada tantangannya lah Pian menerapkan itu, Bu? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau Pak Sairi ada tantangannya lah menerapkan stimulasi pada anak 2 sampai 3 tahun tuh. Tidak ada, Pak. Jadi tujuan pertemuan hari ini adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Pelajaran supaya semangat. Kita tepuk semangat dulu, Bu lah, Pala. Ya. Masih ingat lah, Bu, tepuk semangat. Masih. Nah, tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku lapian apa bantuan sosial itu. Terus yang hadir di sini kira-kira mendapat bantuan beritaan lah. Dapat, Nah, Pak. ini. Bantuan PKH. Oh ya, PKH ya lah. Sembako, Pak. Sembako. BPNT. Iya, BPNT. Ada lagi? Itu aja, Pak. Yang Itu. perlu diketahui. Iya, terima kasih. Kemudian, oke. Jadi yang dimaksud bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, materi dan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Jadi sini kita membagi 2 kelompok, Palah, Bulah. Jadi sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Jadi tugasnya Nena di sini biar membuat tabel jenis bantuan dalam pemanfaatannya, biar diskusikan jenis bantuannya apa aja, terus pemanfaatannya apa. Audio Jungle. Sudah, Bu, Pak? Kalau sudah, kelompok 2 apa hasil dari diskusinya, Pak? Yang pertama jenis bantuan yang kami terima yaitu PKH. Uangnya kami pergunakan untuk membeli alat-alat tulis untuk anak sekolah, juga membeli makanan bergizi untuk menahan gizi anak, bayi atau balita serta ibu hamil. Kelompok 1 ada yang ditanggapi lah dari diskusi hasil kelompok 2. Sudah sesuai aja, Pak. Sesuai lah. Nah, jadi bantuannya tadi PKH ya lah. Terus kelompok 1 apa Jenis jenisnya? bantuannya BPNT atau sembako. Pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, Pak. Kelompok 2 ada yang ditanggapi dari jawaban kelompok 1? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Jawabannya tadi jenis bantuannya BPNT untuk pemenuhan kebutuhan keluarga supaya bergizi. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan. Jadi manfaat bansos yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, penerimaan manfaat pangan, pendidikan, kesehatan sehingga anak menjadi sehat, cerdas dan tidak stunting. Agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu, bapak-bapak harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, di sini ada tabel gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Sini ada kelompok kandungan gizi, makanan pokok atau karbohidrat, sumber tenaga, fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Lauk pauk, protein, membantu proses kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral, membantu proses kerja
kerja tubuh, mencegah berbagai penyakit. Nah, sini Alan membagi dua kelompok lagi, makanan pokok, lauk pauk, dan sayur dan buah-buahan. Di situ ibu-ibu, bapak-bapak mengidentifikasi sel pertanian perkebunan atau perikanan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Silakan diskusikan. Nanti hasil diskusi itu ditempelkan di isi piringku ini. Jawaban kelompok 2. Untuk jawaban kelompok 2 ada karbohidrat itu yang terdiri dari nasi, umbi-umbian, sagu, dan juga jagung. Sedangkan untuk sayuran dan buah itu ada kacang panjang, ubi karet, semangka, pepaya. Jadi di sini tadi ada jagung, kacang-kacangan, pepaya yang dibuat di buah-buahan. Terus kelompok 1, lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari telur, ikan, dan daging, Pak. Jadi lauk pauk termasuk telur, ikan, dan daging, termasuk di isi piringku yang lauk pauk ya. Iya, Pak. Yang ditambahkan lah dari hasil diskusi kita ini. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang, seperti yang ada di isi piringku yang bapak-bapak ibu jawab tadi. 10 pasal menu gizi seimbang. Di sini ada 1, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Banyak makan buah dan sayur. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi pangan manis. Biasakan sarapan pagi. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Lakukan aktivitas fisik yang cukup. Biasakan baca label pada kemasan pangan. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Bagaimana bapak-bapak ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Biasanya memasak di rumah Direbus, Pak. direbus, Dikukus. dikukus, ditumis ya Pak. Iya benar sekali. Tepuk salut pada Ibu Lian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Di sini nanti kita akan praktik memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa. Jadi yang memasak IPAC itu memasak IPAC. Kalau yang masakan orang dewasa itu memasak orang dewasa untuk ibu hamil yang sudah pian beli di e-warung. Masak sederhana, kata Ibu Lian tadi, merebus, mengukus, dan memanggang, menumis agar nilai gizi tetap utuh. Perhatikan kebersihannya dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Tidak ada pemberian penambahan penyedap rasa. Nah, terus khusus untuk MPASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Rencana apa yang pian lakukan kena di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani anak stunting? Itu nanti pian tuliskan rencananya di tabel janji diri. Iya, Ditulis. Dan ditulis juga di kertas tabel janji diri itu dikumpulkan, yang kertas dibawa ke rumah untuk pian praktikkan di rumah ulah. Iya, Iya. Pak. Jadi ulun ingatkan kembali kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Ingin mengetahui lebih lanjut terkait masalah stunting, bisa menghubungi SDM Kesos atau ulun akan membantu merujuk ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan oleh KPM. Kita tutup acara ini tentang materi pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhadir di sini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.